Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bertemu untuk membahas mata pelajaran ekonomi kelas 11 semester 1. Pada pertemuan sekarang, kita berbicara mengenai masalah pembangunan di negara berkembang. Apa yang terlintas di benak kalian ketika melihat gambar berikut? Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pembangunan seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang tidak merata, ledakan jumlah penduduk, rendahnya pembentukan modal, dan hanya mengandalkan sektor pertanian dan ekspor bahan mentah. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, maka negara tersebut akan berada dalam situasi vicious cycle atau lingkaran yang tidak berujung. Sebagai gambaran, mari kita simak video berikut. Di Jakarta pembangunan ini juga semakin pesat seperti itu. Pembangunan jalan layang dan MRT misalnya, ini terus dikebut. Iya, betul sekali Ahis. Tapi ini sayangnya pembangunan ini belum merata di seluruh Indonesia ya. Seperti di Padang saja misalnya ada banyak wilayah yang tidak memiliki jembatan. Pemerintah kita itu berani membangun Indonesia secara merata, nggak cuma di Jakarta. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD
harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Ya harapan saya pemerintah bisa membantulah, ya khususnya untuk biaya pembangunan, fasilitas pengajarannya, ya untuk kesejahteraan guru itu. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Sebagai bahan perbandingan, sekarang mari kita lihat pembangunan di negara maju. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas tentang sebuah negara yang ekonominya berkembang pesat banget dalam 20 tahun terakhir, yaitu Cina. Secara ekonomi, negara Cina tuh saat ini adalah negara superpower nomor 2 di dunia. Ekonomi Cina juga digadang-gadang nih, bakalan nyali pertumbuhan ekonomi Amerika dan jadi negara ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalian tahu nggak nih, kalau sekitar 40-50 tahun yang lalu, negara Cina ini tuh masih jauh banget dari kata maju, kaya ataupun sejahtera. Kehidupan masyarakat Cina dulu tuh sederhana banget, dimana hampir semua kepemilikan rakyat tuh dijatah-jatahin gitu sama pemerintah. Wah, kok bisa ya? Negara yang masyarakatnya hidup sederhana, akhirnya bertransformasi jadi negara superpower dengan kekuatan nomor 2 di dunia. Nah, buat dapetin jawabannya, aku mau ngajak kamu jalan-jalan dulu ke masa lalu Cina, di era tahun 60-80-an. Saat itu, Cina masih ada di bawah kekuasaan Mao Zedong yang erat banget sama ideologi komunismenya. Di mana nih, sistem ekonominya tuh bener-bener dikendaliin sama pemerintah pusat. Artinya apa? Cina jadi negara yang terisolasi dari perdagangan internasional dan pemerintah tuh jadi distributor tunggal dari semua bentuk kebutuhan manusia. Mulai dari bahan pangan, pakaian, obat, meja, kursi, sabun, sampai kacamata. Pokoknya semuanya deh. Singkat cerita nih, kebijakan terpusat itu bikin alokasi sumber dayanya nggak efisien. Soalnya kan tingkat kebutuhan masyarakat itu terus bergerak dinamis, dan satu entitas pemerintah aja nggak akan sanggup gitu ya
buat memenuhi dinamika permintaan masyarakat yang begitu kompleks. Dampak dari kegagalan distribusi tunggal ini tuh parah banget, di mana Cina pernah ngalamin bencana kelaparan hebat selama 3 tahun yang ngerenggut korban sampai puluhan juta jiwa. Titik balik dari keadaan mereka baru dimulai di tahun 1978, ketika Mao Zedong tuh meninggal dan digantiin sama Deng Xiaoping yang bikin program reformasi ekonomi. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor utama yang bikin Cina akhirnya jadi superpower? Sebetulnya kebangkitan ekonomi Cina bukan proses yang instan dan sederhana. Ada banyak banget faktor yang berperan selama puluhan tahun. Tapi di video kali ini aku mau bahas nih 5 faktor yang menurut kami tuh paling berperan dan jadi katalis kemajuan ekonomi Cina. 5 faktor itu adalah: yang pertama, reformasi sistem ekonomi. Yang kedua itu kebijakan ketat buat investor asing. Yang ketiga, kebijakan moneter. Yang keempat, ekspansi ekspor. Dan yang terakhir itu adalah konsumsi dalam negeri. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama kita bahas tentang reformasi sistem ekonomi. Program Deng Xiaoping ini tuh dimulai sama sistem ekonomi yang lebih terdesentralisasi, di mana ya, aktivitas ekonomi nggak lagi dikendaliin penuh sama pemerintahan pusat, tapi diotonomiin ke masing-masing pemerintah daerah. Deng tuh juga ngapus nih sistem kuota buat produksi pertanian dan ngizinin rakyat buat ngejual surplus produksi pertanian mereka. Hasilnya ya, para petani tuh mulai ngedapetin kesejahteraan dari penjualan pertanian dan ekonomi Cina juga mulai nunjukin tanda-tanda kebangkitan. Di sisi lain, pemerintah tuh juga mulai ngizinin pendirian perusahaan swasta dan aktivitas kewirausahaan. Seiring dengan itu, Cina juga mulai buka diri terhadap perdagangan internasional dan ngundang investor asing buat berinvestasi di beberapa wilayah Cina yang disebut sebagai Special Economic Zone atau SEZ. Jadi SEZ itu adalah wilayah khusus yang dikasih hak istimewa buat ngejalanin ekonomi secara bebas dan juga ngelakuin perdagangan internasional. Di wilayah inilah, perusahaan-perusahaan terutama perusahaan asing nanemin modal dengan cara ngebangun pabrik buat aktivitas produksi mereka. Pemerintah Cina tuh memfasilitasi mereka dengan buruh yang dibayar murah, infrastruktur yang memadai, dan insentif pajak buat aktivitas ekspor dan impor barang produksi. Buat ngedukung program ini, pemerintah Cina ngebangun banyak aspek fundamental dari sektor industri, kayak jalur kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan juga bandara yang saling terkoneksi di wilayah-wilayah SEZ. Pemerintah tuh juga ngelakuin aglomerasi industri dengan ngelompokin beberapa industri yang punya kesamaan karakteristik dalam satu wilayah tertentu. Hasilnya apa? Terciptalah jaringan distribusi yang tertata rapi banget, yang akhirnya bikin proses produksi di Cina bisa dilakuin dengan efisien dan juga ngehemat banyak biaya produksi. Konsep SEZ ini terbukti sukses dan jadi fondasi yang kokoh dalam dunia industri Cina, dan akhirnya narik banyak investor asing buat ngebangun pabrik industrinya di sana. Sekarang kita lanjut ke faktor kedua, yaitu kebijakan ketat buat investor asing. Jadi Cina tuh nggak sembarangan nih buat nerima investor asing yang masuk ke negaranya. Ada banyak banget kebijakan ketat yang harus dipatuhi sama investor asing tersebut. Salah satunya tuh adalah kewajiban buat nyalurin investasi berupa proyek padat karya yang bersentuhan langsung sama sektor real, kayak pembuatan pabrik dan juga industri produksi. Jadi investor asing tuh nggak boleh tuh cuma nyalurin modal doang buat dipinjem sama pengusaha lokal Cina. Udah gitu tinggal dapat profit dan bunga pinjaman doang. Dengan kebijakan ini, investor asing nggak bisa dengan mudah seenaknya narik aset investasi mereka balik. Karena kan uang yang mereka salurin tuh udah berubah bentuk jadi pabrik dan juga infrastruktur industri yang padat karya. Selain itu, pemerintah Cina juga ngewajibin aktivitas usaha mereka dilaksanain dengan sistem joint venture atau kerjasama dengan perusahaan lokal, di mana perusahaan lokal itu berhak nih buat mimpin proyek, sekaligus dapetin transfer ilmu dan juga teknologi buat dipelajarin. Berkat cara ini, Cina bisa mempelajari dan memproduksi ulang teknologi-teknologi kunci yang sebelumnya tuh dikuasain sama beberapa negara lain, kayak komputer, peralatan elektronik, komunikasi, bahkan teknologi militer. Dari sinilah muncul banyak perusahaan lokal Cina yang mampu memproduksi barang dengan level kualitas yang bisa nyaingin barang-barang dari Eropa, Jepang, dan juga Amerika, tapi bisa diproduksi dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Sekarang kita bahas faktor selanjutnya, yaitu kebijakan moneter dari Bank Sentral Cina. Seiring dengan peningkatan industri lokal nih, sektor perbankan Cina tuh juga dapetin limpahan likuiditas yang besar banget dari tabungan perusahaan-perusahaan lokal yang makin bertambah. Dengan modal ini, sejak tahun 1995, Cina tuh terus beli obligasi pemerintah Amerika, alias jadi negara pemberi pinjaman utang kepada Amerika.
Amerika awalnya tentu seneng dong, karena kan mereka terus dapetin dana segar dengan bunga kecil. Apalagi dengan pembelian obligasi negara ini, pemerintah Cina tuh harus nuker yuan jadi US dollar secara besar-besaran. Akibatnya apa? Nilai yuan terus menurun, sementara nilai US dollar terus menguat. Dengan demikian, Amerika tuh bisa terus-terusan beli produk Cina dengan harga yang miring, karena kan nilai tukar US dollar terhadap yuan terus menguat. Tanpa sadar, justru hal inilah yang jadi bom waktu buat Amerika. Dengan penurunan nilai yuan, produk-produk bikinan Cina tuh jadi makin murah di pasaran internasional. Tercatat sejak tahun 1995, nilai mata uang yuan jatuh mendadak terhadap US dollar dan stabil di angka 8,277 selama kurang lebih 10 tahun. Akibatnya apa? Produk Cina tuh makin nguasain pasaran global, ngalahin produk-produk pesaing dari negara maju yang dulunya tuh jadi investor mereka. Satu persatu, raksasa industri kayak Jerman dan Jepang akhirnya tersusul nih sama penjualan ekspor Cina. Seiring dengan itu, kualitas produk dari barang-barang Cina juga makin bisa bersaing, atau bahkan nyamain level kualitas produk-produk kelas dunia. Tanpa terasa, seluruh dunia jadi bergantung sama Cina. Tanpa terasa, industri ekspor seluruh dunia nggak bisa lagi nyaingin barang-barang Cina yang makin bagus tapi harganya bersahabat. Dan tanpa terasa juga, saat ini utang obligasi pemerintah Amerika terhadap Cina tuh udah lebih dari 1 triliun US dollar. Kita lanjut ke faktor keempat, yaitu ekspansi ekspor. Dengan kebijakan moneter yang bikin produk Cina jadi murah banget di pasar internasional, tentunya Cina manfaatin itu buat bisa maksimalin penjualan ekspor ke luar negeri sebesar-besarnya. Cina yang kini udah punya ekosistem manufaktur yang kokoh banget dan rantai pasokan yang efisien karena bahan baku produksinya tersedia dari pemasok lokal yang harganya murah. Tentu aja, akhirnya Cina sanggup ngelahirin produk-produk dengan kualitas yang bagus, kuantitas banyak, dan juga harga yang ramah di kantong. Hal itu makin didukung sama kebijakan pajak ekspor yang rendah banget. Pemerintah Cina tuh sampai ngapus semua pajak berganda. Bahkan PPN aja tuh dibikin 0% buat semua produk yang bakalan dijual ekspor keluar Cina. Gak cuma kebijakan pajak aja yang ramah terhadap pengusaha. Pemerintah tuh juga ngasih subsidi gitu ya kepada kawasan industri. Misalnya nih, khusus buat kawasan industri, semua tagihan air dan listrik itu disubsidi 30% sama pemerintah. Hal itu tentu bikin para pengusaha semakin produktif dan berani gitu buat jual produk dengan harga yang lebih murah di pasar internasional. Hasilnya, di tahun 2017, Cina itu adalah eksportir terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai 2,4 triliun US dollar. Dan faktor terakhir adalah dari sisi konsumsi dalam negeri. Sejak SD, kita semua pasti udah tahu nih, kalau Cina tuh selalu jadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Artinya apa? Industri lokal di Cina nggak perlu khawatir tuh kehilangan konsumen. Seluruh masyarakat Cina sendiri aja udah lebih dari cukup buat jadi konsumen tunggal yang punya daya serap pasar yang luar biasa banget. Dengan begitu, banyak industri lokal di Cina yang nggak perlu bingung buat nyari pembeli. Soalnya di negara sendiri aja, barang konsumsi apapun bakal dengan mudah terserap pasar. Apalagi nih, daya beli masyarakat Cina tuh makin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi selama bertahun-tahun. Berdasarkan survei dari CIA Factbook di tahun 2017, jumlah orang yang berada di garis kemiskinan tuh cuma 3,1% dari jumlah penduduk dan terus berkurang sampai sekarang. Cina yang sekarang itu udah beda 180 derajat dari Cina tahun 70-an. Cina yang dulu tuh nggak punya banyak pilihan karena semua hal dijatah sama pemerintah, sekarang malah jadi kekuatan pasar produksi sekaligus konsumsi yang luar biasa besar. Bahkan saat ini, Cina bukan lagi Cina di tahun 80-90-an yang cuma bisa ngekor dan niru teknologi negara-negara maju. Saat ini, Cina udah bisa ngembangin teknologinya sendiri dan terus dapat perhatian dunia. Kayak teknologi 5G, stasiun luar angkasa, matahari buatan, AI, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya masih ada faktor lain yang ngedukung bangkitnya ekonomi Cina, kayak strategi dumping, upah pekerja yang murah, kontroversi tentang lingkungan, dan masih banyak lagi. Agar Indonesia keluar dari permasalahan pembangunan, maka diperlukan berbagai strategi dan kebijakan pembangunan. Semoga dengan strategi dan kebijakan ini, pembangunan Indonesia semakin baik, adil, dan merata sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kalian melihat tayangan tersebut,
Lakukan diskusi dengan teman satu kelompok, solusi apa yang dapat kalian berikan untuk permasalahan tadi dengan didasarkan pada kajian buku, jurnal sebagai sumber referensi. Sekian pembahasan materi permasalahan pembangunan di negara berkembang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.